ini siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di It's Meeting Room. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini aku tuh ada acara untuk peletakan batu pertama di rumah impian kita, alias rumah kedua kita di kampung halaman. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian pertama beberapa tahun kita balik ke kampung halaman, akhirnya kita bisa bangun rumah impian kita. Yap, kalau kalian tanya rumah yang pertama itu yang mana, itu ada di Tanah Rantau ya, di Bangka Belitung. Kalau nggak salah juga videonya banyak FYP di video aku ini, atau di aplikasi TikTok, ataupun video di YouTube aku. Jadi kalau kalian misalnya penasaran sama rumah pertama aku, kalian tinggal klik aja atau scroll di video aku yang di paling bawah. Oke, kita tinggalkan yang itu. Nah, ini kita lagi perjalanan menuju lokasi untuk pembangunan rumahnya. Nah, ini kalian tahu, kalau kalian warga Binjai, kalian pasti tahu banget masjid ini. Ya, Masjid Al-Fatih ini adalah ikonik di kota Binjai yang baru aja dibangun. Nah, sebelumnya di hari kemarin udah banyak yang masuk seperti batu koral, batu kayak ini ya, batu cor-coran beserta teman-temannya yang lainnya. Ini tuh udah pada masuk ya. Karena memang rencananya di hari ini, di pagi hari ini kita tuh akan adai rencana peletakan batu. Nah, ini karena acara yang paling kita tunggu-tunggu. Aku tuh jemput keluargaku dulu, alias mamaku, kakakku, beserta saudara-saudaraku. Jadi sekitar jam 5 subuh itu aku udah gerak dari Binjai ke Marelan. Nah, singkat cerita, ini tuh udah pada kumpul semua. Aku tuh juga undang beberapa tetangga terdekat dari rumah aku. Ini tuh aku ikut ya adat Karo ya. Jadi di adat Karo itu, ini tuh kalau peletakan pertama harus ada cimka. Karena keluarga mertuaku atau dari pihak suamiku itu semuanya hampir rata-rata orang Karo. Oke, setelah doa dan rangkaian acara itu dimulai, lanjut, ini untuk peletakan batu pertama, aku tuh dibantu sama semua kerabat aku. Di sini tuh sebenarnya rasanya campur aduk ya, antara senang, terharu, dan ada juga sedihnya. Tapi sih semuanya itu lebih kerasa bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, aku tuh ada di titik ini. Aku juga mau apresiasi buat kerja keras suami aku yang enggak pantang menyerah. Insya Allah abis ini rezeki kita makin mengalir, dan rezeki kalian semua yang nonton ini mengalir deras seperti air yang jatuh dari langit. Amin amin ya Allah, amin. Banyakin salawat ya guys. Karena sejujurnya aku tuh kalau lihat rumah cantik atau peresmian rumah saudaraku, temenku, dan yang lain-lain, semuanya dalam hati tuh aku selawati sambil aku pegang rumahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga aku bisa bangun rumah seperti ini, amin. Semoga aku bisa bangun rumah impianku sesegera mungkin. Semoga aku dicukupkan dan dimampukan oleh Allah untuk menempati dan tinggal di rumah impianku beserta keluargaku, amin. Nah, kayak gitu. Jadi aku tuh selalu selawati dan doain apapun yang aku lihat, apapun yang aku suka, karena aku percaya doa di dalam hati itu atau sebatas ucapan itu bisa menjadi doa, dan ya insya Allah terkabul. Maka dari itu aku sangat bersyukur banget ya ada di titik ini. Ya, semoga aku gak ada sedikit pun rasa iri atau gimana pun sama orang lain atas pencapaiannya yang udah melampaui pencapaian aku. Tapi malah itu semua aku jadikan doa dan motivasi aku untuk segera mencapai apa yang mereka capai. Tapi balik lagi, aku juga memposisikan dan menempatkan diri aku dan suami aku tuh sebatas kemampuan kita berdua. Jadi benar banget kalau hidup ini itu ya sesuai kemampuan kita, bukan untuk melebihi atau meniru orang lain, tapi tidak dengan sesuai porsinya gitu. Karena hal itu tuh bahaya banget untuk kehidupan kita. Itu alias kita juga mangsai semua keadaan kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa, syukuri dan nikmati apa yang kita dapat sekarang. Insya Allah semuanya akan menjadi keberkahan di dalam hidup kita, dan apabila kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah. Dan aku yakin dengan kata-kata itu. Yap, kita balik lagi ya. Ya lumayan cukup panjang tausiahnya. Nah, jadi sebelum peletakan batu pertama ini, sebenarnya kita itu udah rancang semuanya dari beberapa bulan yang lalu, seperti dana ke lokasi, sketsa, dan letak tata ruang, sampai akhirnya untuk pemilihan material dan pemilihan untuk para tukang. Alhamdulillah ini tuh semuanya berjalan lancar karena semuanya aku dibantui oleh pihak dari keluarga suami aku yang benar-benar ngerti dan yang paling terdekat di sini. Aku tuh sebenarnya nggak expect ya bakalan sepusing itu, walaupun masih perencanaan
awal pusing banget sebenarnya. Alhamdulillah kita tuh punya teman untuk konsultasi dan bertukar pikiran. Jadi setidaknya kita tuh nggak jalan sendiri, tapi kita tuh selalu diingati sama orang tua dan mertuaku. Karena menurut aku lebih ribet itu kita untuk pembangunan rumah dari awal atau dari nol ketimbang kita ambil perumahan yang udah siap jadi. Karena rumah pertama aku tuh adalah perumahan subsidi yang ada di Bangka Belitung. Kita itu serah terima rumah pada saat rumah itu tuh sudah berdiri. Jadi pusingnya itu nggak ketara banget ya guys. Paling cuman pusing-pusing untuk renovasi dapur, teras dan tapi kalau ini tuh kita bener-bener ngerancanai dan berpikir dari rancangan awal hingga akhir gitu sendirian. Nah untuk kali ini aku tuh nggak pakai jasa konstruksi ataupun kontraktor mana. Kita bermodalan sketsa dari TikTok, IG dan lain-lain. Pokoknya inspirasi rumah hunian yang kekinian itu semuanya kita lewati dan kita lihat itu masing-masing. Makanya aku bersyukur banget hidup di zaman canggih dan viral kayak gini, karena itu kita punya contoh dan bisa mengikuti tren masa kini walaupun gak ngikuti-ngikuti banget ya guys. Kayak sebatas aku mau look dapurnya seperti ini, aku mau kamarnya seperti ini, aku mau belakang sisa tanah belakang itu seperti ini gitu. Jadi kita tinggal ngasih gambar dan kita konsultasi sama pak tukangnya yang memang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di bidangnya. Intinya sih banyak searching dan banyak cari tahu serta belajar di sosial media. Nah setelah itu semua idenya kita tuangkan di dalam gambar, tapi tetap harus dikonsultasikan pada yang ahlinya. Begitu. Oke, ini peletakan batu terakhir di sudut terakhir rumahku. Jadi ukuran rumahku ini enggak besar dan enggak kecil-kecil banget. Insya Allah cukup dan pas untuk keluarga kecilku. Dan untuk kalian semua, aku mohon doanya ya. Semoga untuk pembangunan rumahku ini berjalan dengan lancar dan semoga rumah ini menjadi hunian yang paling nyaman untuk aku dan keluarga. Gak lupa juga aku doakan untuk kalian semua, semoga segera mendapatkan dan menempati rumah baru, hunian kalian sendiri yang kalian idam-idamkan. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, untuk proses peletakan batu pertama dan pengecoran pertama ini sudah selesai kita lakukan. Maka dari itu acara selanjutnya ialah acara makan-makan bersama sanak saudara dan keluarga tetangga terdekat. Tak lupa juga bersama kang tukangnya. Nah, setelah acara makan-makan ini selesai, untuk pengecoran batu pertama akan dilanjutkan oleh para tukang-tukangnya semuanya. Ya udah segitu dulu ya videonya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Pokoknya aku akan update terus untuk perkembangan rumah impianku ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama hasilnya, kalian pantengin terus video aku ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.